putar, stop, putar, putar, stop, stop, putar, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan yang nantinya akan mengikuti UKM PPG dan UPI. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana caranya Bapak Ibu membuat refleksi pengembangan diri pada UKIN Bapak Ibu yang diportofoliokan, dan sebagai syarat wajib Bapak Ibu mengunggahnya pada aplikasi yang nantinya akan dibagikan atau diberikan linknya oleh LPTK Bapak Ibu. Jadi ini termasuk salah satu syarat Bapak Ibu mengajukan UKIN untuk penilaian uji kinerja pada PPG kali ini. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan sedikit berbagi. Pada UKIN itu ada yang namanya kegiatan refleksi. Salah satunya adalah refleksi pengembangan diri, termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran satu semester minimal 1 kali. Pada LPTK saya di Universitas Ahmad Dahlan kemarin di bulan Desember tahun 2023 itu kami diwajibkan melakukan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan pelaksanaan atau asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali. Jadi 1 kali dalam 1 semester itu minimal 1 kali refleksi. Jadi tidak harus di setiap RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu punya, harus di setiap RPP harus membuat refleksi pengembangan diri, tidak. Tapi pada LPTK kami kemarin disuruh hanya 1 semester. Dalam 1 semester itu ada 1 kali refleksinya. Bayangkan kalau ada LPTK yang menyuruh Bapak Ibu kalau 1 semester itu setiap RPP dibuatkan refleksinya. Nah, begitu banyak kan Bapak Ibu. Ada juga LPTK lain yang mengharuskan mahasiswanya itu melakukan refleksinya itu ada di 3 tahun RPP terakhir, tapi memang di setiap semester, tapi berarti dalam 3 tahun itu berarti ada 6 semester. Berarti harus dibuatkan 6 refleksi. Karena kenyataannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah LPTK kami kemarin hanya kami mengunggah sebagai bukti portofolio yaitu RPP atau modul ajar, LKPD, bahan ajar, terus apa namanya itu PTK atau slide, dan bentuk-bentuk asesmen selama 1 semester. Tapi di LPTK lain itu mahasiswanya disuruh mengunggah RPP modul ajar selama 3 tahun terakhir. Jadi alhamdulillah kami diberi keringanan hanya 1 semester. Nah, dalam 1 semester itu pastinya Bapak Ibu harus membuatkan salah satu refleksinya. Nah, sebagai contoh punya saya. Kebetulan saya mengajarnya di SD, tapi PPL-nya di SMP. Kami diperbolehkan mengunggah bukti kami di SD, karena tidak mungkin kami mengambil bukti yang ada di SMP, sementara tempat mengajar saya di SD. Jadi saya mengambil RPP matematika saya selama 1 semester yang menurut saya itu adalah yang terbaik, dan dalam RPP 1 semester LKPD dan bahan ajar dan lain-lainnya itu saya buatkan refleksinya. Nah, berikut ini contoh refleksinya Bapak Ibu. Ini format, artinya ini bukan format baku. Format ini Bapak Ibu boleh merancangnya saja, terserah Bapak Ibu. Tapi yang saya lihat juga banyak format-formatnya seperti ini. Artinya di mana ada kemudahan dan tidak mempersulit Bapak Ibu, silakan memilih yang alternatif yang lebih mudah supaya bisa mengurangi beban kerja Bapak Ibu dan tidak berlarut-larut dalam membuat tagihan-tagihan untuk UKIN nantinya. Baik Bapak Ibu, di sini ada nama, kelas, semester. Nah, ini bentuk formatnya. Yang pertama kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi di sini saya cantumkan ada 2. Pertama perencanaan dan pelaksanaan.
permasalahannya pada perencanaan saya sebagai guru tidak melakukan persiapan dalam mengajar, baik berupa kesesuaian RPP maupun media dan bahan ajar yang mendukung siswa dalam memahami materi sehingga kelas terkesan monoton dan tidak menarik bagi siswa. Yang kedua, penggunaan LKPD yang belum terarah pada tujuan pembelajaran dan belum berbasis kontekstual. Kontekstual di sini berarti dia menyeluruh. Nah, berikut perbaikan. Apa yang akan saya lakukan perbaikannya? Nah, ini perbaikan nih. Mempersiapkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan materi dan menyiapkan bahan pendukung berupa media pembelajaran, mencantumkan materi pelajaran secara lengkap di dalam RPP. Ini saya menjawab permasalahan yang pertama. Nah, perbaikannya saya menjawab permasalahan yang kedua, yaitu menyiapkan LKPD sesuai tujuan pembelajaran dan berbasis kontekstual. Tahun semester Januari tahun 2023 semester genap. Keterangan terserah Bapak Ibu mau isikan apa keterangannya. Berikut pelaksanaan. Pelaksanaan di sini permasalahan saya yaitu media pembelajaran yang digunakan pada saat proses pembelajaran belum mendukung dan belum mengarah ke pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kita sebagai guru pastinya punya permasalahan yang kita hadapi di setiap kelas kita, baik berupa perencanaan pelaksanaan pembelajaran, baik berupa media ajar, RPP, bahan ajar. Itu pasti kita sebagai manusia biasa pasti punya permasalahan. Nah, permasalahan seperti itu kita angkat sebagai refleksi. Dari permasalahan itu, kira-kira apa yang akan kita tuntaskan? Nah, yang akan kita tuntaskan yaitu perbaikannya. Pertama, saya coba jawab. Ketiga ini adalah menjawab permasalahan. Pertama, pembelajaran selanjutnya menggunakan media konkret yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini untuk menjawab permasalahan. Yang kedua, menyesuaikan media dengan tujuan pembelajaran setiap RPP. Yang ketiga, pengadaan media konkret. Media konkret ini berupa media-media yang nyata, yang tidak semi konkret. Artinya konkret di sini, Bapak Ibu, kalau mengajarnya menggunakan kartu, ya berarti kita menyebutnya itu adalah kartu. Kalau kita media konkretnya adalah mangga, maka yang harus disediakan adalah mangga. Bukan berarti kita menunjuk bahwa buah mangga yang ada di pasar, buah mangga yang ada di pohon. Jadi pada matematika kita harus menggunakan media-media yang konkret. Artinya media yang tidak harus kita hayal. Harus membawa anak-anak itu ke alam pikir. Tapi media yang kita tampilkan ke anak-anak itu bahwa benar-benar benda itu berbentuknya seperti itu. Nah, itu sedikit berbagi saja Bapak Ibu. Bukan saya menggurui, tapi sedikit berbagi pengalaman. Saya juga masih banyak belajar. Nah, jadi formatnya terserah. Mau covernya bentuk seperti apa. Ini cover milik saya. Sampul, refleksi, pengembangan diri, perencanaan, pelaksanaan. Oleh saya sendiri. Nah, ini dia Dinas Pendidikan Negeri 79 Ambon. Nah, selanjutnya Bapak Ibu buatkan seperti ini. Di halaman bawahnya itu ada keterangan tanggal berapa pembuatannya, di tahun berapa. Kalau bisa Bapak Ibu jangan di satu semester yang Bapak Ibu unggah RPP modul ajar, bahan ajar Bapak Ibu itu diambil dari semenjak Bapak Ibu menjadi peserta PPG. Jangan. Itu tidak aman untuk penilaian di UKIN. Bapak Ibu kalau bisa di 3 tahun terakhir itu Bapak Ibu ambil di tengah-tengah atau di awal atau sebelum menjadi mahasiswa PPG. Nah, jadi ya tingkat keakuratannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sudah menjadi mahasiswa PPG, Bapak Ibu dosen penguji pasti mengetahui bahwa Bapak Ibu tidak mungkin lagi buat RPP. Sementara Bapak Ibu lagi disibukkan dengan perkuliahan PPG Bapak Ibu. Nah, di LPTK kami, itu dosen penguji kami diberi kemudahan membuat tanda tangan sign in atau tanda tangan yang kita foto, terus kita edit, lalu kita masukkan. Nah, ini dia tanda tangan yang saya sign in. Jadi itu diperbolehkan.
Mengingat kalau kita hanya memfoto begitu banyak berkas, contohnya Bapak Ibu punya PTK sebanyak 100 lembar, 100 halaman. Bapak Ibu harus memfotonya 100 lembar, setelahnya itu Bapak Ibu scan. Nah, jadi kalau bisa ada soft copy-nya, Bapak Ibu rubah ke PDF. Tapi sebelum rubah ke PDF, di halaman-halaman yang ada tanda tangannya itu Bapak Ibu bisa membuat tanda tangan sign in. Tapi sebelumnya itu Bapak Ibu boleh berkonsultasi dulu sama admin grup Bapak Ibu atau dosen atau guru pamong Bapak Ibu agar tidak salah melangkah dan setidaknya apa yang Bapak Ibu buat itu aman lah, artinya tidak merugikan Bapak Ibu. Nah, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Insya Allah saya akan lampirkan contoh refleksi pengembangan diri ini pada deskripsi di akhir video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat Bapak Ibu. Jaga kesehatan, tingkatkan kesabarannya. Jangan mudah emosi karena pekerjaan ini lumayan menguras waktu. Karena pikiran kita benar-benar terkuras. Apalagi kalau kita mau memulainya tanpa ada referensi. Kadang-kadang kita bingung mau membuatnya seperti apa. Nah, saya sadari benar bahwa saya juga mengalami itu, jadi dengan ikhlas saya berbagi pengalaman, berbagi tutorial, berbagi dokumen. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu yang nantinya akan mengambilnya sebagai referensi di saat pemberkasan nantinya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.